Dinda terjaga, dia mengantuk bukan main tapi anaknya membutuhkan ASI. Menghela napas, dirinya ditinggal oleh Daniel karena pekerjaan. Ingin memaksa untuk tetap di sini, itu sebuah keputusan yang salah. Mereka butuh uang untuk hidup, jadilah terpaksa Dinda harus merelakan suaminya lembur di saat dia membutuhkannya. Lahap banget lo nyusu, kayak bapak lo, gumamnya. Sebenarnya dia tidak sendirian banget sih, Enyak dan satu sepupu perempuannya yang masih SMP menginap di sini. Setidaknya, masih ada sisa-sisa kehidupan lah di rumah yang sepi ini. Handphonenya bergetar, panggilan video masuk dari Daniel. Suaminya tidak tidur kah? Kamu masih nyusuin Aska? Tanya Daniel, melihat lahapnya putra kecilnya yang memeras ASI pada ibunya. Kenapa nggak tidur? Di Surabaya masih jam 7? Tanya Dinda balik. Mas nggak bisa tidur sayang, biasanya meluk kamu sekarang cuma peluk angin. Kan cuma tinggal malam ini mas, tidur sana. Besok kamu harus balik ke Jakarta loh. Alasan besar Daniel ada di Surabaya karena studi tur anak-anak muridnya, dipercayakan sebagai wali murid setelah beberapa tahun menjadi guru honorer. Tentu kesempatan besar ini tidak mungkin dilewatkan. Mas kok jadi iri sama Aska, dia bisa lo kayak gitu. Mas cuma liatin doang dari handphone. Ayo pulang, 24 jam Dinda layani, ucapnya menggoda. Daniel tertawa, kalau soal seperti LC aja kalah sama istrinya. Alah, nanti kamu ngeluh lagi. Belum boleh mas, baru lahiran masa disuruh aneh-aneh. Daniel tersenyum, menatap putranya yang masih menyusu padahal sudah tidur. Mau dibawakan hadiah apa nanti? Jujur sih Dinda pengennya bakso, Surabaya kan banyak banget tuh bakso terkenal yang sering masuk rekomendasi vlog blogger. Tapi keburu basi kayaknya kalau sudah sampai di Jakarta. Jangan bakso terus, makan makanan yang mas bilang. Kayaknya selama mas di sini, kamu makan sembarangan ya? Dinda terdiam, mana mungkin kesempatan emas dia sia-siakan. Mumpung nggak ada tukang larangnya, iya kan? Cuma sekali. Nggak mungkin, Enyak kirim fotonya kok setiap kamu abis mesen di ojol. Ah nggak asik banget, Enyaknya tukang adu. Jangan gitu, kamu lagi menyusui dan baru selesai melahirkan sayang. Yang ada bukan cuma kamu tapi anak kita juga, terus kalau kalian kenapa-kenapa kan aku yang merasa bersalah sebagai suami dan ayah. Mas lagi di Surabaya kan, nanti aja ceramahnya. Dinda lagi nggak mau dinasehatin dulu. Daniel bungkam, setidaknya istrinya jujur kalau dirinya tidak mau diceramahi dulu. Mas sudah makan? Sudah tadi, mas beli sate di depan villa tempat menginap. Surabaya bagus nggak mas? Daniel tersenyum, bagus sayang, tunggu anak kita besaran sedikit ya terus mas ajak kamu keliling Indonesia seperti yang kamu bilang pas awal menikah dulu. Tuh kan, gimana Dinda mau marah-marah lama atau marah-marah yang meledak coba? Suaminya aja se-sweet ini, janji mereka dulu aja masih diingat. Jarang-jarang kan ada pria modelan gini. Biarin aja gini, kita VC sampai besok pagi. Mas bener-bener nggak bisa tidur kalau nggak lihat muka kamu. Keduanya mengobrol, tidak terasa sampai keduanya terlelap nyaman. Pertama kali LDR ternyata berat banget, apa kabar pasangan di luar sana yang sama bertahun-tahun? Di tempat lain, Damian terpaksa bangun dari merasakan pukulan-pukulan yang ada di dadanya, mengintip sedikit. Dia tersenyum manis, lalu kembali memejamkan mata. Suara teriakan nyaring, serta pukulan kembali diterimanya. Meraba ke sebelahnya, istrinya kemana lagi? Padahal Damian belum mendapatkan ciuman selamat paginya loh. Mama kamu mana sayang? Mom,
Mom, ucapnya, tersenyum manis. Damian bangun otomatis membuat putrinya meluncur ke pangkuannya, mencium gemas pipinya yang cabi dengan aroma khas bayi. Kamu udah mandi, wangi banget. Jelas dong, emangnya kayak ayahnya yang masih tidur sampai siang begini, ucap Hasya, yang keluar dari kamar mandi dengan wajah segar dan handuk yang melilit tubuh serta rambutnya. Kamu suka gitu sayang, kita kan bisa mandi bertiga. Ucapan kamu kayak orang bener aja tahu. Damian terkekeh, pasti istrinya kesal karena kemarin malam. Kenapa sayang? Jangan tanya atau aku tendang kamu ya, ancamnya. Leher Hasya penuh dengan tanda yang dibuat oleh bibirnya, tidak hanya leher tapi juga punggung, bahu bahkan pinggulnya. Kamu maniak. Siapa suruh punya tubuh candu? Hasya menatapnya kesal, sekarang saja jalannya sudah tidak sebagus kemarin-kemarin. Sebenarnya sangat wajar sih Damian seagresif itu kemarin malam, karena mereka menunda berhubungan 10 bulan ini. Jadi selama itu, Damian hanya bermain dengan sabun dan foto Hasya. Badan aku seger banget sayang. Tapi aku yang remuk. Damian menyemburkan tawanya, bisa ngelawak juga istrinya. Ayo bangun, kita sarapan sama Grandpa. Aku sama Felicia duluan. Sayang, panggilnya, Hasya dibuat bingung lagi. Kenapa? Aku mau ganti baju. Dingin nih. Kamu gak mau cium aku dulu nih? Hasya tersenyum manis, mendekat pada suaminya. Dia duduk di atas ranjang, lalu mencium kening hingga dagu Damian. Semuanya Hasya cium, tanpa terkecuali. Aku pengen ini melihat anaknya lagi mengasihi, katanya. Felicia kapan selesai sih? Udah selesai, makanya kamu jangan mancing lagi. Udah ya, bayi besar nggak boleh dapat ASI. Hasya segera mengganti baju, mereka sudah lama menikah. Melihat tubuh satu sama lain bukan hal yang tidak normal lagi. Berat badan aku aja naik 5 kg, ini mau nyoba diet sehat. Nggak boleh. Ucap Damian menolak keras. Badan kamu udah segitu aja, enak dipeluk. Aku juga suka kamu yang makin besar. Dasar pria. Tapi nggak salah sih. Aku gendut loh ini. Ya ampun sayang, itu bukan gendut tapi tobrut. Badan kamu udah bagus banget itu, jangan balik ke masa gadis deh. Itu terlalu kurus. Bukan kurus, bilang aja takut istrinya makin banyak yang suka kalau tubuhnya seperti Hasya yang dulu. Cantik, mungil gitu. Siapa nggak tidak gemas? Cepetan, aku tunggu di bawah. Hasya membawa putrinya, Felicia yang melambai pada Damian. Pinter banget ngambil hati orang dengan cara dramatis gitu, makin sayang deh, kekehnya, karena bakat aktingnya menular pada Felicia. Sementara itu, Hasya membawa Felicia menuju Manuel. Karena sejak kemarin, Manuel tidak sempat menggendongnya. Tahu sendirilah, bagaimana cemburunya sekarang Damian. Grandpa makan obatnya. Tenang saja Sya, Grandpa masih ingin berumur panjang untuk melihat Felicia tumbuh dengan baik. Sejak kehamilannya, Manuel memang lebih rajin berobat di masa tuanya. Menjalani olahraga dan makan makanan sehat, dan setelah Felicia lahir, Manuel semakin giat merawat diri. Kesimpulannya, seseorang akan berusaha menjadi terbaik untuk orang-orang yang mereka cintai. Dan cinta seorang Manuel pada cucunya sudah menjadi contoh, dicintai maka akan diusahakan. Kalau tidak diusahakan dan hanya modal bacotan saja, maka itu bukan cinta tapi hanya kalimat penenang saja. Di tempat lain, kamu benar-benar tidak ingin ke Aussie bertemu Damian dan Hasya? Tanya Gia, karena melihat Abraham sepertinya enggan menemui Damian.
Saya lihat nanti. Gia menghela napas, bagaimana Abraham selalu ini. Jangan sampai Damian berpikir kalau adiknya malah mengambil semua perhatian papanya. Mas, kita sudah sepakat loh. Abraham menghela napas, apalagi salahnya. Aku tidak mau Damian berpikir kamu sudah tidak sayang lagi, kamu sesekali harus menjenguknya. Damian sudah besar, sudah memiliki anak dan istri. Gia kembali menghela napas dalam, menepuk bahu Abraham cukup keras karena geram. Mas lupa, Damian melewati apa sejak dulu. Walaupun sekarang sudah besar, bukan berarti Damian tidak butuh support dari kamu. Aku senang kamu sayang sama anak kita, tapi ingat kalau Damian adalah anak pertama kita, Mas. Abraham membuang napas kasar, apa dia seperti terlihat tidak mencintai anaknya? Aku nggak mau tahu, kamu telpon Dedi juga untuk menanyakan kabarnya. Kamu nggak suka Damian menjadi anak durhaka, tapi contohnya aja kamu yang selalu bertengkar sama Dedi. Tertampar keras. Apa ini awal mula sikap laknat Damian? Dan juga, sampaikan kalau aku nggak bisa ikut kamu ke Aussie karena urus adik mereka. Tapi nanti aku buatkan kue kering untuk Hasya, pastinya tahan lama. Orang bilang, Ibu Tiri selalu jahat. Tapi itu salah besar, memang tidak semua Ibu Tiri jahat karena Damian mendapatkan Ibu Tiri yang begitu baik padanya. Perbaiki sikap kamu sama Dedi, kita keluarga tapi seperti orang asing. Kamu mau dihormatikan, maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak. Sejak melahirkan, Gia memang jauh lebih berani bahkan sampai menyuruh-suruhnya. Abraham tidak keberatan disuruh-suruh, dia hanya sedikit kaget karena istrinya yang kalem berubah menjadi singa betina ganas. Hari berlalu dengan cepat, tahu-tahu sudah 1 tahun saja usia Felicia. Suara tangisan mengisi apartemen mereka yang sepi. Damian begitu kewalahan karena putrinya yang hanya ingin terus dengan Hasya sementara istrinya sekarang tengah sakit. Sudah 1 minggu lamanya, Hasya kehilangan nafsu makan dan terus-menerus muntah. Kehilangan berat badan dan wajahnya pucat juga lemah. Jadilah Damian yang menanggung tanggung jawab sementara istrinya sehat. Kata dokter, Hasya hanya kelelahan dan sudah diberi obat. Tapi kenapa tidak sembuh-sembuh, bukan mengeluh. Tapi Damian kadang kewalahan dengan putrinya yang terlalu dan selalu ingin menempel pada ibunya. Mommy, teriaknya dengan air mata yang seperti hujan lebat. Damian tidak bisa membiarkannya, jika terus seperti ini bisa saja putrinya yang ikutan sakit. Menelpon dokter untuk kembali ke apartemen, Damian juga terpaksa meminta bantuan Manuel untuk menjaga Felicia untuk sementara waktu. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 10 menit lebih cepat dari perkiraannya. Manuel datang untuk menenangkan cicitnya, tentu Felicia langsung berhenti menangis setelah disogok dengan uang segepok. Tidak bisa mengurus anak, ucap Manuel. Iya terserah, aku harus melihat Hasya. Kenapa dengan cucuku? Tanya Manuel, di apa-apaan begitu? Dikira Damian cucu tiri. Hasya sakit, udahlah Grandpa jangan banyak bacotnya. Sebentar ya. Manuel mengelus dada sabar, mau heran tapi ini cucu laknatnya. Felicia lapar sayang. Gadis kecil ini mengangguk, Manuel dibuat kagum karena baru 1 tahun tapi sudah mengerti ucapannya. Damian memasuki kamar, di sana terlihat istrinya yang tengah tertidur pulas karena baru selesai meminum obatnya. Damian berjalan mendekat, menempelkan punggung tangannya di kening Hasya. Tidak demam, tapi kenapa muntah terus-menerus? Mengetuk-ngetuk jari, lama sekali dokternya datang. Baik Damian dan Hasya yang tertidur segera bangun, Hasya menguap. Menatap suaminya yang bergegas menuju pintu kamar mereka.
Menatap bingung dokter yang sempat memeriksanya, Hasya menatap Damian penuh tanya. Kamu nggak sehat-sehat, aku khawatir ada masalah sama kesehatan kamu sayang. Aku cuma kelelahan, kan dokter udah jelasin. Ucap Hasya, tapi yang namanya Damian kalau tidak berlebihan pasti kepikiran. Baik Nona muda, boleh saya memeriksa Anda kembali? Mau Hasya tolak tapi kasihan juga sudah datang dari jauh. Terpaksa dengan badan lemasnya dia bangun untuk duduk dibantu Damian. Silakan, ucap Damian, menunggu hasil dengan hati gelisah. Pertama yang diperiksa adalah denyut nadi, mengerutkan kening karena merasa aneh. Apakah sudah mengalami period bulan ini? Hasya menggeleng, bulan ini memang dia belum mendapatkan bendera merahnya. Nona ingin mencoba, kata dokter. Hasya menatap tes pack yang dokter berikan, Damian langsung kaget. Istri saya sakit, kenapa malah tes pack? Kesalnya. Kita akan tahu hasilnya tuan, setelah Nona muda mau mencoba. Aku coba aja, ucap Hasya. Sayang, bantu aku ke kamar mandi. Damian bukan membantu, tapi menggendongnya. Tidak sampai hati harus melihat istrinya berjalan sementara dengan keadaan lemah seperti ini. Aku tunggu di luar ya sayang, ucapnya, khawatir. Jangan terlalu khawatir, uang kamu banyak untuk aku pakai berobat, kekeh Hasya. Aku lebih suka kamu pakai uangku untuk kesenangan kamu. Damian mencium keningnya lama, lalu meninggalkan kamar mandi. Menunggu di luar ternyata jauh lebih membuatnya penasaran daripada ikut masuk ke kamar mandi tadi. Tidak mungkin kan istrinya hamil, mereka berdua sudah membicarakan ini. Menunda kehamilan sampai Felicia masuk sekolah nanti. Tapi, kalau sudah kebobolan begini, Damian bisa apa sekali bisa senang karena menambah anak. Padahal, walaupun mereka sering melakukannya, dia selalu bermain aman dengan keluar di luar atau memakai pengaman. Adiknya memang perkasa. Sementara itu, Manuel tersenyum manis saat cicitnya begitu senang memakan makanannya. Felicia memang tidak boleh makan makanan sembarangan selain resep yang sudah diatur oleh dokter ahli gizi keluarganya, dan beruntung cicitnya tidak neko-neko dan mudah diam. Grandpa akan ke Indonesia, kamu mau ikut? Kita akan melihat pamanmu. Sejak dia melahirkan, Manuel tidak pernah melihat wajah cucunya. Dia sibuk dan tidak bisa meluangkan waktu hanya untuk sekedar video call. Kurang ajarnya juga, Abraham tidak sama sekali memberinya satu foto untuk putranya yang sekarang. Kenapa darah Morgan semenyebalkan ini? Felicia yang melihat frustrasinya malah tertawa, seolah-olah mengejeknya. Saat sedang meratapi keadaan keluarganya yang sebenarnya baik-baik saja, tapi serasa masih ada saja yang menjanggal. Dokter yang Damian suruh datang keluar dengan wajah tersenyum ramahnya, berpamitan pada Manuel tanpa menjelaskan kondisi cucunya. Karena penasaran, Manuel yang sudah sepuh menggendong Felicia yang begitu aktif. Membuka pintu, dia terkejut karena Damian yang menangis sementara Hasya yang menenangkan. Pikirannya langsung berkelana ke hal yang negatif, tanpa mengetuk pintu yang terbuka sedikit ini. Manuel bergegas masuk untuk menanyai cucu-cucunya. Ada apa ini? Kenapa kalian menangis? Hasya tersenyum lesu, memberikan tes pack yang hasilnya. Aku hamil anak kedua, ucapnya menjelaskan.